itu laporan keuangannya tidak inline dengan konsensus, ya itu satu berita buruk. Oke. Kemudian ingat kemarin lagi heboh ya soal apa? TAPRA, ya. Apa itu? Tabungan Perumahan Rakyat yang sudah di ACC, ya, yang sudah di ACC, dan itu pemotongan sebesar 3% dari gaji pokok. Benar nggak, karyawan? Sebenarnya ini tuh menjadi satu pemicu kenapa IHSG mulai outflow lagi. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman ingat, kita ekonomi udah lagi nggak bagus, ya. Gaji, teman-teman ingat nggak, gaji itu teman-teman yang sedang bekerja 2,5%, oke, 2,5%, oke, revisi 2,5%. Ya, ingat nggak teman-teman, gaji, ya, ketika kita terima gaji itu kan tidak langsung terima full. Ada pemotongan namanya PPh, betul? PPh. Kemudian belum lagi ada pemotongan BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Benar nggak? Kemudian belum lagi ada asuransi kantor. Ya. Benar nggak? Kemudian sekarang ditambah lagi ada TAPRA. Ya. Jadi itu pemotongannya tuh banyak. Jadi kalau lu punya gaji UMR Jakarta berapa sih sekarang? Kalian kan rata-rata di Jakarta. Kalian gaji UMR Jakarta berapa sih sekarang? Ya, jam sostek lagi, ya. Mana? Ya, termasuklah BPJS Kesehatan ya, jam sostek ya. Gaji UMR di Jakarta berapa sih sekarang? Coba kita browsing. Gaji UMR Jakarta. 5.067.000. Oke. Sekarang lu punya gaji anggap 5 juta. Anggap 5 juta deh. Ya. PPh udah kena 5%. Betul nggak? 3 juta? Masa Jakarta 3 juta? Nggak mungkin lah. Jakarta nggak mungkin 3 juta lah. Ya, ini gaji UMR Jakarta itu 2024 5.067.000. Ya. PPh kurang lebih kalau lu penghasilan 1 tahun di atas 60 juta, ya, berarti udah kena PPh. Benar nggak? Kurang lebih 5%. Kemudian lu punya BPJS, potong lagi berapa? Lu punya asuransi kantor, potong lagi berapa? Sekarang 2,5%. 2,5% dari 5 juta. Berapa tuh? 5 juta kali 2,5%. 125.000. Potong lagi. Bener nggak? 125.000. Ya kan? Ini PPh udah 250.000. Ini udah hilang nih. Nah, berarti yang diterima sekarang berarti kurang lebih kita anggap, kita bulatkan lah ya. Gaji terima itu anggap kita pembulatan 4 juta. Ya, ini dengan asumsi gaji 5 juta. Ya, anggap dia BPJS paling berapa puluh ribu lah. Ya, asuransi kantor anggap 500.000. Ya, TAPRA ini udah termasuk all. Ya, anggap total kita bulatkan 4 juta. Ya, gaji 4 juta. Lu mau bayar apa? Biaya hidup. Jakarta. I don't think itu cukup. Kalau di Pontianak 4 juta, lu bisa cicil motor lah. Ya, kalau teman-teman yang dari Pontianak di sini, ya, 4 juta I think udah bisa beli motor. Kalau 10 juta mungkin udah bisa cicil mobil. Ya, karena biaya hidup di sini nggak mahal. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah kan banyak tingkat populasi di Indonesia itu banyak ya di Jakarta. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata gajinya dipotong kayak gitu, bagaimana ekonominya bisa balik pulih? Benar nggak?
Ya, sekarang 125.000 dari 125.000 per bulan. Ya, kita hitung aja, kita kalkulator lagi. Satu bulan dipotong 125.000 kali 12, 1.500.000 satu tahun. Benar nggak? Satu tahun, anggap kita kerja 10 tahun deh. Baru 15 juta. Lu mau DP rumah. Kalau untuk rumah ini apa? Rumah subsidi. Rumah subsidi cukup nggak sih? I don't think ini cukup sih. Ya, belum lagi karena dia kan dana pengelolaannya ada lagi mereka kelola. Ya nggak sih? Nah, ingat kalau sebenarnya 125.000 ini itu mereka kelola lagi. Gitu loh, ya. Jadi kalau menurut investor ya, apalagi foreign, ini bukan satu pertanda yang bagus. Ya, bukan satu pertanda yang bagus. Ini faktor ya, faktor X. Kemudian ditambah bumbu lagi, brandnya masuk FCA. Oke. Brand notabene adalah top market cap IHSG. Benar nggak? Top market cap IHSG aja bisa masuk ke pemantauan khusus FCA. Sekarang apa yang makanya saya di live Selasa kemarin saya sempat bahas apa kabar BBCA, BBRI, BWNI, BMRI. Ini yang orang-orang selalu menggaungkan, oh lu bisa invest di sini. Apa yang saya gaungkan itu juga, oh lu bisa invest di BCA, BRI, tapi ternyata brandnya bisa masuk FCA. Dan apa yang terjadi? ARB 2 hari. Hari ini masih 200.000 lot. Ya. 9125. Hari ini closing di 9125 kan. Kamu kalikan aja 200.000 lot. Kali 200.000 lot. 200.000 lot tambah 20. Ya, kan 180 M. Ya, ini bukan angka yang kecil loh. Berarti besok brandnya masih IHSG-nya masih bisa turun. Benar nggak? Nah, ini yang menjadi masalah. Ini tambah bumbunya lagi. Gitu loh. Ya. Kemudian ingat nggak kemarin ada wacana itu program makan siang gratis. Dananya dari mana? Nah, ini yang sebenarnya membuat kenapa foreign, kalau kalian lihat di sini, foreignnya pada buangin nih, pada buang. Ya, nah itu kita sedikit bahas kenapa IHSG bisa terkoreksi kayak gini. Ya, jadi kalian nggak bingung, oh kok tiba-tiba turun nih, kok ada apa ini gitu loh. Ya, jadi kalian sudah tahu. Oh, karena ini, Kenapa? Kenapa efek dari kebijakan pemerintah itu bisa mengakibatkan harga turun? Oh, karena tidak make sense gitu loh. Nah, kalian tahu. Bukan berarti kalian jadi analis, tidak. Tapi kalian sebagai investor, kalian kudu tahu ini nih ada apa. Gitu loh. Nah, aku baru-baru dapat info itu kenapa tadi siang sempat rebound mantul di sini. Itu sekitar tadi itu ada katanya ada Taspen itu lagi mau berusaha untuk cover support BUMN, bank BUMN. Ya, untuk mengelola kinerja mereka dan dana mereka. Ya, makanya dia mulai agak rebound. Nah, ini pun jebol MA 200. Ya, jadi untuk yang invest ya seperti big banks ya sebenarnya ini chance sih menurut saya. Ya, karena setiap ada chance itu pasti ada berita yang jelek-jelek keluar. Gitu. Ya, jadi I believe
ini adalah chance dan aku nggak mau kayak menyia-nyiakan chance yang ada. Ya, jadi pelan-pelan aku udah mulai collect. Kayak BCA tadi aku udah mulai beli di bawah 9.000 kan. Ya, BRI juga aku tunggu bottom. Ya, kalau kita lihat BCA ini kan jebol nih, terus kerek naik. Ya, so far ini masih oke. Ya, so far ini masih oke. Secara tren juga masih oke kok. Ya, kalau kita lihat secara tren, kita hapus yang ini. Ya, kita tarik dari sini. Coba ya. Ya, ini pun masih nggak masalah gitu lah menurut saya. Dan trennya masih oke. Ya. Jadi untuk BCA saya di sini dia udah mulai cicil. Ya, tadi dia sempat naik sampai 9250 ya untuk tutup gap ketika dia open. So ini menarik. Next BRI, kalau kita ngeliat BRI ini masih turun, cuman dia udah mulai ketahan di support ya. Let's see apakah support ini bisa bertahan ya. Jadi saran saya better kalau kalian mau cicil lagi BRI, tunggu dia ada new higher high higher low kayak gini nih. Model-model kayak gini ya. Dia udah naik, dia turun, dia nggak bikin new low, nah baru kalian pelan-pelan cicil. Beli agak atas nggak apa-apa daripada kalian beli di bawah terus gerus terus ke bawah ya. Saya juga posisi udah wait and see ya. Posisi saya udah gendut di sekitar area ini. Nah, saya lagi tunggu nih bottomingnya di mana, baru pelan-pelan saya beli lagi ya. BNI Mandiri saya skip karena menurut saya belum menarik ya. Cuman ada beberapa emiten yang hari ini lumayan menarik, contoh kayak Japfa. Tadi ada yang sebut Japfa. Nah, Japfa ini bagus ya. Dia mantul di neckline dari double bottom. Oke, neckline dari double bottom. Ya. Targetnya itu bisa ke 1.700-an. Cuman target pertama saya itu ke 1.500 di sini. Ya. Di sini. Jadi first stop 1450, second stop 1.500, third stop 1.550 ya untuk Japfa. Kemudian Cepin ayam Cepin juga masih belum ya. Kertas gimana? Kertas lagi di resistennya. Tekim INKP saya lebih tunggu di sini ya. Kalau kalian mau beli di sini untuk spekulasi support minor silakan, tapi kalau jebol kalian harus disiplin ya. Jebol 9125 kalian harus disiplin. Oke. Kemudian ada, coba lihat Unilever ini kena resisten dan dia belum bisa lewat. Oke. Menariknya di sini itu ada resisten ya, kebentuk satu resisten 3250 sampai 3290. Kemudian di sini ada support 3000 sampai 3070 ya. Nah, ini dia bisa berpotensi membentuk inverse head and shoulder yang baru ya. Ini bisa membentuk inverse head and shoulder yang baru. Intinya dia tidak boleh jebol dari area 3000 ya. Selisih 1-2 tick ya nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau ini kalian mau beli, cut loss di 2960, resisten di 3200 ya. Kalau dia bisa break baru kita redraw.
Kalau dia bisa break, maka target kenaikannya dari IHNS ini itu ke 4100 last high-nya. Nah, kalau kita cocokin ya, apakah ada potensi naik ke atas sana ya? Kalau kita ngeliat di sini, ini lebih pas. Ini ada satu bullish divergent. Ya, ada satu bullish divergent, cuman ini tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat karena dia agak datar. So, kalau potensi ada seperti itu ya. Coba kita lihat 4 hour lebih kelihatan kan. Ya 4 hour lebih kelihatan di sini. Ini dari sini ya, sampai ke bawah sini. Ya, ini lebih kelihatan ya. Jadi ada potensi bullish divergent, targetnya bisa sampai ke atas ini ya, last high-nya swing. So Unilever ya still good sebenarnya. Resisten yang perlu kalian perhatikan, kalau dia bisa lewat 3300, itu pertama di sini. (3410) sampai 3470. Ya. Kemudian resisten di sini 3580 sampai 3660. Ya. Nah, ini bisa break, baru dia next lagi. Oke? Unilever. Next ada MDKA. MDKA juga masih oke. Ini kemarin as I said ya, 3930 itu resisten kuat dan ternyata belum bisa break. Menariknya, ini dia ada satu pola yaitu uptrend channel ya, dan dia selalu berkotak-katik di sini. So, kalau besok dia ada ke 2750, itu menarik untuk kita melakukan pembelian. Ya, 2750. Ya, kalau jebol 2750 ya sudah, buang. Ya. Kalau dia bisa ke sana, ini ada potensi membentuk satu pola lanjutan. Cup and handle. Ya. Nah, kalau dia bisa break, bisa bikin cup and handle dengan neckline 2930, dia bisa break. Nah, targetnya bisa jauh lagi. Oke. Kemudian ada ESA. ESA hari ini menguat ya. Ini masih sideways. Ya, seperti saya bilang ini masih sideways. Support kuatnya itu yang 730, 765. Ya, resisten juga di 865 ya, gap belum ketutup. Dan ini ada uptrend channel juga belum break. Jadi menurut saya ini masih oke. Sekarang support ESA itu di 780. Ya, kalau kalian mau entry itu entry dari 790 oke. Sampai 780, cut loss di 760 lah. Ya, targetnya ke 845. Short term oke ya. Kemudian ada ADMR. ADMR ya, kemarin teman-teman udah cuan. Di sini kalau kita masuk ke time frame kecil, dia ada potensi membentuk bullish penan ya. Bullish penan di sini. Sebentar, ini nggak muncul. Bullish penan ini ya. Nah, ya. Bullish penan kalau dia berhasil naik, berhasil break, intinya dia harus
resistannya adalah 1500. Kalau dia bisa close di atas 1500, maka ini target kenaikannya bisa 1700 ya. Intinya dia 1500 harus break, kemudian next challenge itu di 1570 sampai 1600. Ya, kalau 1600 break, nah targetnya itu ke 1700. Oke? Itu untuk ADMR. So far saat ini kalian tinggal jaga TS. Kalau sampai dia jebol dari 1440, itu buang. Ya, spare aja 2 tick. Ya, berarti di tick ketiga baru kalian buang. Oke? Kemudian Pegas dia mau bagiin dividen itu sekitar 9%. Ini aku cancel ya, aku nggak mau lagi. Kalau dia mau bagiin dividen biasanya dia akan turun. Oke? Jadi kalian lebih baik hati-hati ya. Karena ingat di sini dia ada gap 1330 dan saya rasa ini akan ditutup setelah pembagian dividen. Ya, setelah pembagian dividen kemudian dia bisa jebol kalau menurut saya ya. Jadi be wise ya untuk Pegas. Kemudian ada KLBF. KLBF juga menarik ya, ini lagi di support. Kelihatannya ini supportnya ya 1480 sampai 1500. So far ini masih oke ya. So far ini masih oke ya KLBF. Kemudian coba kita lihat Excel. Nah 2360 nya ini saya kasih garis ya, itu sudah lama saya kasih garis dan masih mantul ya, tapi kelihatannya nggak kuat ya. Aku takut dia bikin head and shoulder aja. Oke? Teman-teman ingat ya, saya akan adain event ya, di Bandung ya. Kalau rame, saya kemarin sih saya terpantau sih baru ada sekitar 9 orang yang daftar. Kalau misalnya tidak sampai 20, itu saya tidak jadi event ini. Jadi kalau kalian mau itu silakan klik link ini bit.ly/JOC Sudirman Bandung. Ya, kita akan ada sedikit table talk ya di Bandung nanti ya. Kita di JOC juga ada kantor cabang di JOC Bandung, tapi bukan JOC Sudirman ya. Ada kantor cabang juga JOC di sana. Oke? Dan ingat, aku sekedar mau info. Itu aku ada live trade ya, terbuka banget untuk teman-teman. 10 Juni 2024, 2 sesi ya. Kalian tinggal pilih mau sesi 1, sesi 2, jam perdagangan ya. Itu kalian tinggal daftar. Kalau sesi 1 berarti 09.00 sampai 11.59. Sesi 2 itu berarti 13.30 sampai 16.00 ya. Jadi dan ini free ya, free teman-teman, tinggal kalian daftar aja. Daftar untuk link pendaftarannya itu sebentar. Link pendaftaran ini bit.ly/LT live trade 10 Juni ya, huruf besar semua, LT 10 Juni. Jadi kalau kalian mau daftar itu silakan. Kalian tidak punya akun di JOC Sudirman juga tidak apa, kita ada event ya, kita ngadain event. Tempatnya di mana kok? Tempatnya di kantor JOC Sekuritas, Jalan Gatot Subroto ya, gedung Kospin Jasa ya. Nah kalau kalian mau ikut silakan ya. Kalau kalian kita mau diskusi bareng itu silakan. Kemarin sudah ada sekitar 21 orang itu per 27 Mei.
Saya belum cek lagi sekarang itu ada berapa. Teman-teman yang mau join silakan ya. Oke, sekarang kita bahas emiten. Teman-teman mau bahas emiten apa? Aku coba lihat ya. BRPT. Oke, BRPT sekarang memang disupport ya. Cuman kalian harus ingat, brandnya itu kan masih FCA dan besok masih ada potensi untuk turun. Nih, ceritanya nih. Nah, aku takutnya dia itu makin tergerus karena ini satu kesatuan. Ya, kalau kalian mau spekulasi, I don't think saya berani. Saya tidak berani sih. Jujur saya nggak berani karena brandnya masih FCA. Kalian harus ingat, kalau dia kan satu paket ya. Betul nggak sih? Brand, cuan, TPIA, apalagi BRPT, Petro, Gosco. Nah ini kan satu kesatuan nih. Ya biasanya ngikut nih, ngekor nih. Kenapa TPIA-nya naik kok? Ya dia mau masuk MSCI, wajar. Karena dia ada inflow. Yang lain nggak ada dapat nih. Cuannya aja masih di situ-situ saja. Coba kalian lihat cuan. Cuannya juga masih di situ-situ saja. Kemarin bikin long leg hammer. Dan ini aku agak khawatir sebenarnya. Ya. Aku lebih milih tunggu di sini. Ya, ini saya hapus. Aku lebih milih tunggu di sekitar sini, 6 ribuan. Ya, karena ingat brand itu dipantau sekitar 1 bulan. Ya, masuk ke daftar FCA itu 1 bulan, berarti sekitar 27-28 Juni itu baru open. Ya, itu bukan satu pertanda yang bagus. Oke. Kemudian kalau kalian lihat TPIA, ya, dan ini juga ada tekanan seller nih. Ketika dia kena 9475 dia nggak bisa break. Ya, dan di situ-situ saja. Ya, ini udah hati-hati nih TPIA nih. Karena punya TPIA juga udah hati-hati. Ya. Seperti itu. Medco ya better tunggu di sini deh. Nih, sekitar 1345 sampai 1300. Ya, cut loss di 1295. Oke. Saya scroll dulu ya. Dolar menguat, betul. Medco lah, bagus. Medco nggak bagus sih. Dia akan turun. Ini kan nggak bikin new high kan. MDKA sudah. MDKA kan tadi sudah. Ini. Ya, saya spek dia bikin cup and handle. Ya, support terakhir 2750. Oke. Harum masih sideways dan sidewaysnya lumayan oke. Dia tidak bikin new low. Ya better kalian tunggu di sekitar 1300 ke bawah. Ya siapa tahu dia bikin jarum. Ya kalian bisa ambil di sini. Ya. Tins lagi di support. Ya dan ini keluar dari list indeks Rika Hati. Ya, jadi biasanya akan ada outflow dan itu terjadi di minggu depan ya, Jumat kalau tidak salah. Ya. Jadi so far ini paling hanya bisa TikTok sih. Ya, cuan udah hijau ya jual. Nanti turun ke area itu beli lagi gitu. BRPT sudah. Eses di support ya, jebol 785 buang. Doit ketahan di support 535 ya. Intinya sih kalau area ini saya nggak mau. Ya, area ini saya nggak mau. Kalau misalnya tunggu dia turun ya it's lebih oke sih. Lebih baik. Ya, ini. Support terakhir 520 ya. Doit.
Main. Kenapa dengan main? Salah. Wih. Kok tiba-tiba naik dia? Oh. Ya, ini kayaknya lebih wise gambar kayak gini. Main itu sekarang support kuat di sini. 595 sampai 610. Ya. Kemudian resisten itu jelas di sini. Ini adalah resisten. 640 sampai 655. Resisten kedua itu jelas di sini. 695 sampai 710. Ya. Nah, resisten minor juga ada di sini. 680 sampai 685. Jadi kalau kalian mau beli sekitar ini oke. Nih 610, cut loss di 585. Ya. Dia itu ada potensi membuat ascending triangle di sini. Ya, saya anggap yang ini false break ya. Jelas ini false break, ini pasti ada yang salah pencet atau ada rebalancing apa gitu. Ya, makanya dia naik. Nah, ini dia memiliki target kenaikan ya, udah hampir capai sebenarnya. Tapi dia lagi koreksi, so lumayan menarik sih. Nah, ini ya channelnya. Ya, main. Good. Bevin itu terparkir di support ya. Kalau ini kan baru masuk area entry. Kalau kalian mau spekulasi silakan. Ya, saya tadi pagi kena stop loss di 985. Saya ada plan sih untuk buyback gitu loh. Cuman di bawah 1000 sih lebih menarik. 1000 di bawah 1000 sampai 965 ya, cut loss di 935. MBMA lagi di support ya, first lagi di support, support minor sih. Ini support minor di sini 630 sampai 650 ya. Kalau mau entry ya jebol ini ya buang ya, karena MBMA itu pasti ngikut kakaknya MTK. Goto, ada apa dengan Goto? Nah, Goto kena resisten ya, Goto kena resisten dan dia masih sideways di uptrend channel. So kalau kalian mau, ini area yang menarik sebenarnya 67 sampai 65, cut loss di 64 ya, cut loss di 64. Humi karena tidak safe ya, nggak apa saya bahas. Humi ini lagi di resisten ya, jelas ini saya sudah pernah gambar dan ini saya yakin gambarnya juga di hari Kamis ya. Humi ini lagi di resisten, better ya kalau saya ini saya sih nggak tahu ya, tapi tolong liquidity kalian perhatiin. Ini ada resisten
81 sampai 84 ya. Oh ya, sebelum saya bahas ini saya ada satu mau info. Saya ada dapat pengumuman bursa ya. Ini adalah daftar list FCA ya, efektif untuk Juni ya. Kalau kalian perhatiin, ini ada banyak sekali emiten yang familiar gitu loh. Kayak lihat kalian itu loh, Becap ya, BEPS, BHIT, BNBR ya, Friend ya. Nah, emiten-emiten IPTV ya, kemudian ya beberapa emiten ya itu agak familiar. Jadi saya saranin kalau emiten kayak gini, tolong banget likuiditasnya tolong dijaga, karena bursa sedang not so good ya, tidak terlalu oke. Jadi hati-hati ya untuk emiten-emiten seperti ini. Bevin sudah, BRPT, Bevin, Adro good kan? Nih ini plannya bagus loh, kena loh ini. Kita live hari Selasa 21 Mei ini masih oke. Dan kemarin kita Selasa kita baru bahas di sini, dan ini di area beli. Kalau kalian ada beli ya happy cuan. Ya. Kalau saat ini itu kita yang beli itu tinggal jaga TS, bener nggak sih? Ya. Targetnya sih paling tutup gap lah di atas ini. So far ini masih oke kok ya untuk Adro. Harum sudah, nice. Excel tadi sudah, salah ini, nice. Nice ini, coba hourly-nya lebih cakep. Dia berhasil break ya downtrend area. Ya. Di sini dia ada potensi membentuk double bottom. Ya. Ini bisa jadi membentuk double bottom, tapi ingat liquidity ya. Saya selalu disclaimer, ini bukan perintah jual atau beli ya. Kalian analisis kembali. Support terakhir nice. Itu 660 sampai 680. Ya, kalau kalian mau ya jebol 660 buang. Ya, resistannya di sini. Petro weekly kita nggak bisa nilai bro. Lu harus nilai itu di minggu depan. Ya, karena ini belum close week. Ya, ini agak-agak rentan juga nih, bisa turun lagi nih. Antam, Medco, oke, Antam disupport, sabar dulu deh ya. PGO lagi disupport ya. Nah, ini kena stop loss lagi. Ini live hari 14 Mei ya, ini kena stop loss nih ya. Kalau kalian mau rebuy sih silakan, intinya 1220 buang ya. Inco, Aceh tadi kan sudah. Inco jebol ini apa ini namanya 4940 buang ya. Tins kan udah ini ya, jebol 870 buang. Main tadi udah main. Petro tadi barusan. Adro juga udah. AMMN apa yang mau dibahas? Tutup gap lah ya di sini. Tutup gap dulu. Excel udah. Excel kan saya better tunggu di bawah sih. Saya nggak mau dibeli di sini. Ya.